Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Arita di tahun ajaran baru kelas 8, kelas prestasi. Hari ini kita belajar tentang teks berita. Nah, di awal ini Bu Rika akan berikan contoh teks berita. Di sini ada satu teks berita ringkas. Bu Rika bacakan. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non 9 bahan pokok atau non sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Berita diambil dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, jika kita lihat berdasarkan teks tersebut ada beberapa unsur-unsur berita. Nah, dalam suatu berita itu jika berita itu bagus isinya itu jika memenuhi 5W1H atau adik simba. 5W1H misalnya peristiwa apa yang terjadi? Oh, berarti padatnya Pelabuhan Merak. Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, jadi, jika semua pertanyaan itu dalam sebuah teks berita, seperti yang tadi Bu Rika bacakan, ada semua, maka teks berita tersebut sudah bagus. Jadi, berita itu bukannya banyak sedikitnya. Kalaupun misalnya berita itu banyak, tapi tidak meliputi 5W1H, maka berita itu termasuk berita yang tidak lengkap. Nah, jadi 5W1H itu misalnya what, why, who, how, misalnya how itu untuk H. Kemudian misalnya why, where, when. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam satu teks berita, jika kalian menanyakan dengan adik simba, jawabannya ada semua, maka teks berita yang kalian baca itu sudah lengkap. Jadi sudah meliputi semua unsur berita. Itu untuk materi yang unsur-unsur teks berita. Seperti yang tadi, ke-6 pertanyaan itu berkerangka pada rumus 5W1H yang Bu Rika sampaikan tadi. Nah, itu. Jadi untuk yang materi hari ini cukup Bu Rika sampaikan sebagai awal tentang unsur teks berita. Nanti silakan kalian bisa mencari di internet berkaitan dengan ciri-ciri teks berita yang baik dan benar. Nanti sebagai sumber materi pengayaan berikutnya. Semoga pada materi yang pertama kalian bisa mencermati, bisa memahami, dan ketika mengikuti materi bahasa Indonesia selanjutnya kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soalnya. Ingat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.